Halo, saya Fatunah Nurrohmah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Syah Kuala, ingin menampilkan video peer teaching materi lompat jauh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat pagi, silahkan Bu. berbaris, bisa berbaris 2 saf saja. Silahkan berbaris. Iya, Bu. Oke, boleh yang tinggi di sebelah kanan ya. Oke. Oke, terima kasih. Gimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Bu. Siap. Setelahnya, saya akan mengisi daftar hadir yang sudah ada di spreadsheet kelas. Bentar, saya buka dulu. Mohon sekretaris hari ini siapa yang tidak hadir? Bu Indah? Oke, Miftah tidak hadir ya. Oke. Sebentar, siap. Oke, semuanya persiapan duduk. Wah, gitu. Oke, BCI duduk. Jadi anak-anak dalam posisi duduk seperti itu ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru nih. Sebelumnya nih, materi yang kemarin sudah masih ingat? Atletik juga, salah satu cabang atletik. Jalan cepat, Bu? Oh, gitu. Jalan cepat ya? Bukan. Kita Jalan kemarin santai, Bu. sudah Tolak peluru? lari. Iya, lari. Oke, minggu kemarin kita sudah lari 100 meter. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu adalah lompat jauh. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Kakak Fajar bisa memimpin berdoa teman-temannya. Iya, Bu. Ayo, Ustaz. Yuk teman-teman, sebelum kita berolahraga, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Ya, cukup. Udah, Bu. Terima kasih. Oke, semuanya. Ada yang tahu nggak sih lompat jauh itu apa dan gimana? Ada yang tahu apa itu lompat jauh? Lompat sejauh-jauhnya, Bu. Lompat sejauh-jauhnya. Oke, bener ya. Basicnya adalah lompat jauh lompat sejauh-jauhnya. Jadi kalau misalkan boleh sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini sama kayak yang kemarin kita masih pakai yang PJBL. Jadi setelah nanti kalian melaksanakan tugas-tugas latihannya, nanti tuh kalian diharapkan mampu menganalisis dan mempraktikkan teknik-teknik yang ada di lompat jauh. Jadi ada tahapannya kalau di lompat jauh tuh. Nanti ada beberapa tahapan gitu. Dan juga jika kalian mempelajari aktivitas ini, kalian itu bisa menerapkannya di kehidupan sehari. Contohnya apa? Kayak misalkan ada lubang di depan kalian, jadi kalian bisa melompat. Terus misalkan kalian lagi di sungai, ada parit, kalian juga bisa lompat di parit tersebut. Jadi tujuan atau manfaat dari kita belajar hari ini tuh itu, ya bisa dipakai ke kegiatan sehari-hari. Oke, tadi sudah benar sih ada yang komentar bahwa ini untuk melompat gitu ya. Jadi basicnya kalian sudah tahu apa itu lompat jauh. Nah, sebelum kita mulai, silahkan kalian buka Google Classroom. Mohon handphonenya dibagikan dulu. Kak, tolong ya Kak handphonenya dibagikan. Nah, di Google Classroom, Miss Una sudah assignment baru tentang lompat jauh. Di situ ada quizisnya, ada quizis untuk pretest, lalu ada LKPD dan ada bahan ajar. Silahkan untuk kuisnya kita pakai aplikasi Quizizz. Teman-teman bisa mengklik. Kalau misalkan ada gangguan bilang ya. Ada yang belum masuk ke Google Classroom? Tolong dicek kembali apakah ada linknya.
Sudah ya? Semuanya sudah masuk? Ya, Oke. sudah, Bu. Sudah, Miss. Semuanya sudah masuk, jadi silahkan dimulai kuisnya. Siap, Miss. Oke, Miss. Waktunya ini 5 jam apa 5 menit, Miss? Waktunya hanya 5 menit, ya. Siap, Miss. Kak, dilarang buka atau searching-searching Google ya. Hanya kerjakan sepengetahuan kalian saja. Oke, Miss. Nggak boleh buka bahan ajar juga ya, nggak boleh. Pokoknya ini mengetes kemampuan kalian di awal. Oke. Sebisanya aja ya, Miss. Iya, sebisanya aja. Oke. Oke, Miss Una lihat semuanya sudah ada ya. Nah, ini udah banyak yang masuk dan sudah mengisi dan variasi banget ya jawabannya. Ada yang hanya mengisi, ada yang juga mengisi tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu nanti akan di pelajaran ini akan menjadi tahu. Jadi intinya itu pelajaran kita hari ini. Lalu nanti Miss Una akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Jadi nanti alurnya gimana? Nanti kalian akan berkelompok, selalu berkelompok. Di kelompok yang pertama nanti kalian akan mengamati sebuah poster dan 2 video. Setelah mengamati, kalian nanti akan melakukan beberapa aktivitas. Nah, aktivitasnya ini juga dilakukan secara berkelompok. Nanti ada LKPD di situ. Di situ sudah ada aktivitas yang akan kalian sampaikan. Akan kalian lakukan. Bentar, Miss akan kirim LKPD ke kalian ya. Mohon ketua kelas Miss Una share LKPD. Jadi tolong di-share di kelasnya ya. Sebentar. Oke. Silahkan cek WhatsApp. Di situ Miss Una sudah share LKPD. Jadi nanti kalian berkelompok. Nah, setiap kelompok akan melakukan aktivitas yang ada di situ. Miss Una akan bagi kelompoknya saja sesuai dengan kelompok yang kemarin. Miss Una sampaikan lagi kelompok yang pertama ada Gumilar, ada Fajar, dan ada Miftah. Lalu yang kelompok kedua ada Ade, ada Indah, dan Surya. Kelompok ketiga ada Restu, Julio, Wisnu, dan Ulfa. Semuanya hadir ya? Hadir, Miss. Oke. Coba silahkan dicek dulu semuanya sudah dapat LKPD ya. Baik, di LKPD di situ yang pertama kalian bisa lihat ada topiknya. Kali ini kita topiknya atletik, long jump, gaya tak atau gaya jongkok. Jadi di atletik itu ada banyak banget. Dan di situ sudah ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian, tujuan, dan lokasi, serta bahan-bahan, serta pendekatan yang kita lakukan hari ini. Oke, kita sudah masuk ke aktivitas 1. Itu tadi sudah pretest. Yang kemudian yang kedua, silahkan lihat poster dan lihat video yang ada di LKPD. Posternya tentang long jump. Coba Miss sharing SIM ya. Sambil menunggu Miss Una share screen, lihat di WhatsApp-nya, di poster 1 dan ada 2 video. Silahkan diamati aktivitasnya 5 menit ya. Sudah semua? Oke, sudah semua mengamati LKPD ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, si LKPD ini dan si videonya itu bisa kalian amati di sebelah sini. Oke, setelah mengamati poster dan juga video, apa yang ingin kalian sampaikan atau apa yang ingin kalian tanyakan mengenai media yang Miss sudah berikan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada yang mau bertanya? Nggak ada. Sudah jelas semuanya nih. Bu, tahapan di lompat jauh itu apa saja sih, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sesuai dengan yang ada di poster, kalau di poster itu ada 5. Nah,
Untuk poin yang pertama, itu adalah, bagaimana caranya kita berlari. Tapi biasanya step yang pertama di dalam poster itu tidak disampaikan. Jadi hanya persiapannya saja istilahnya seperti itu. Nah, biasanya di buku-buku kalian akan menjumpai yang pertama itu adalah lari awalan the last to stride. Jadi bagaimana kalian setelah lari dari awalan tadi itu adalah mengambil 2 langkah sebelum kalian melakukan lompatan. Setelah itu kalian ada yang namanya take off atau lompatannya itu. Jadi setelah kalian lari, kalian take off. Kemudian yang ketiga itu adalah action in the air. Bagaimana kalian melaksanakan kegiatannya saat berada di udara. Lalu yang terakhir itu adalah landing. Bagaimana kalian mendarat. Seperti itu, Ade. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, Iya, boleh. kalau nanti pas di pasir itu, yang ke pasir itu kakinya dulu, Bu, atau apanya dulu? Saya mah suka susah, Bu. Iya, coba lihat di posternya. Itu kakinya dulu atau pantatnya dulu nih biasanya nih? Di poster kalian sudah bisa lihat. Kaki, Bu. Nah, Kaki, Bu. betul, Wisnu betul. Jadi, yang dilaksanakan adalah yang di kakinya dulu yang masuk ke dalam bak pasir ya, bak lompatnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Miss mau nanya. Coba, kalau misalkan kalian sebagai peserta yang jadi, ini nih, yang jadi kejuaraannya di internasional deh, gimana rasanya? Gimana perasaannya kalian ada di situ? Seneng, Bu. Seneng, Bu. Seneng Banyak yang ya? nonton. Oke, lalu di video 2 ada yang namanya KOSN Atletik SMP. Gimana kalau kalian jadi salah satu pesertanya? Mau, Bu. Mau, Bu. Mau, Bu. Bangga, Bu. Sama papa saya pasti bangga, Bu. Iya, jadi kemarin kita sudah mempelajari si lari 100 meter dan sekarang si lompat jauh. Kenapa sih? Nah, ini adalah tujuan bagaimana Miss Una melakukan pembelajarannya. Jadi ini untuk menyeleksi kalian, mencari nih bibit-bibit unggul yang bisa menjadi peserta KOSN SMP, mewakili sekolahan kita. Jadi ini juga salah satu caranya Miss Una biar Miss Una lihat kemampuan kalian, gitu ya. Oke, sekarang kalau tidak ada lagi yang mau nanya? Nggak ada kah? Kalau tidak ada, sekarang silahkan handphonenya diletakkan kembali dan silahkan berbaris berbarisnya berkelompok seperti tadi ya. 1, 2, 3 silahkan semuanya berdiri. Handphonenya diletakkan di sebelah kanannya Miss Una, ada kotak handphonenya. Lalu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silahkan berbaris. Oke. Baik, Bu. Bisa dilihat di lapangan. Di lapangan sudah ada beberapa kunz. Di sini adalah titik start, lalu di sebelah sana adalah titik finish. Nanti kita akan melakukan pemanasannya seperti pemanasan orang-orang ini nih, sepak bola nih. Jadi kita pemanasannya kayak orang-orang sepak bola. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silahkan berbaris. Yang pertama, kalian harus jogging dari sini, dari titik ini ke titik sebelah sana ya. Miss Una peluitin, setelah Miss Una peluit, nanti balik lagi melakukan gerakan yang sama. Ya, jadi 1 ke sana dulu semuanya dan anggotanya ke sana dulu, ke titik yang B. Setelah dari titik B, nanti kembali lagi, seperti itu. Ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Yuk, adik kita mulai. Yang pertama, prit, jogging aja, jogging. Ya. Yang kedua, prit, angkat tumitnya 5 kali, lalu jogging. Ya, mulai. Oke, yang ketiga, jogging dengan angkat paha. Siap, prit, jogging angkat paha, prit. Kelompok 3, ayo jogging angkat paha. Lalu, prit, silakan melakukan squat jump sebanyak 5 kali, lalu jogging. Squat jump tahu gerakannya gini? Siap? Mulai. Tahu, Ya. Bu. Prit.
Ya, prit. Oke. Yang selanjutnya, langkahkan kakinya di depan. Panjang ya. Pelan-pelan aja. Dari titik ini, ya dari titik A ke titik B. Langkahkan kakinya yang panjang. Panjang. Ya, betul. Panjang seperti itu. Miss, nggak Harus nyampe, Miss. harus sepanjang-panjang. Langkahkan kakinya ke depan biar panjang. Ya, Jatuh, yang Bu. panjang. Yang panjang ya kakinya ya. Kakinya yang panjang. Terus balik lagi. Prit. Kakinya diluruskan ke depan lalu ditendangkan ke depan. Jalan aja, tendangin ke depan. Lari kakinya lurus. Salah satu lurus di depan, ya satu menapak seperti ini contohnya ya. Ya, yuk mulai. Prit gitu. Oke, semuanya sudah. Yang selanjutnya adalah lompat katak dari titik A ke titik B. Siap. Kelompok 1, 2, 3, perhatikan. Lompat katak, contoh gerakannya seperti ini. Yuk, mengerti semua? Siap, mulai. Prit. Oke, selanjutnya. Prit, 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 prit. Perhatikan. Gerakan selanjutnya. Lompat dengan satu kaki. Seperti kalau kalian sedang melakukan engklek ya, engklek. Engklek, Miss, engklek. Ya, betul sekali. Siap, dari titik A ke titik B ya. Siap, mulai. Prit. Ayo itu kelompok 2, ayo. Jalan. Yuk. Lari boleh. Oke, prit. Selanjutnya adalah lompat kijang. Ada yang tahu lompat kijang seperti apa? Lompatnya seperti hewan kijang itu loh, yang lompatnya ke atas. Iya, Contoh Miss. gerakannya seperti ini. Bisa. Siap. Timbon, Bu. Mulai. Oke, prit gitu. Oke, semuanya silahkan ke sini, silahkan mendekat ke Miss Una, dan sambil mendekat silahkan ambil minumnya terlebih dahulu. Ya, lalu setelah ambil minumnya, berkelompok sesuai dengan kelompoknya, duduk di sebelah sini, bisa di kanannya Miss Una, bisa di depannya, bisa di sampingnya Miss Una sini juga bisa. Ya, sudah duduk semuanya. Silahkan handphonenya, Kak, ketua kelas, tolong dibagikan lagi handphonenya. Perhatikan, satu kelompok hanya boleh menggunakan satu handphone. Dan dipastikan handphonenya bisa terhubung ke internet. Bisa pakai wifi-nya sekolah, bisa pakai kuota sendiri ya. Tergantung kalian maunya apa. Maunya pakai seperti apa. Oke, sudah semua. Sudah, Miss. Oke. Silakan kalian mengisi LKPD yang sudah kalian lihat tadi. Ini adalah pengisiannya. Yang pertama adalah lakukan analisa secara berkelompok dari setiap teknik gerakan lompat jauh berdasarkan pengamatan di video dan di bahan ajar. Nah, bahan ajarnya sudah Miss Una kasih ke Google Classroom, silahkan dibuka saja. Lalu kalian tulis, ya di sini ya, kalian tulis apa tahapannya. Yang tadi sudah ditanyakan oleh Ade, mungkin bisa kalian tulis lagi. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, nanti bisa dibuka di videonya atau di bahan ajar. Oke, dipersilahkan. Lalu yang kedua, aktivitas yang ketiga. Kalian nanti secara berkelompok akan mencoba melakukan lompat jauh di bak yang di sebelah sana. Jadi kita mau ke bak aslinya nih. Nah, nanti satu kelompok bisa saya berurutan mulai melakukan kegiatannya. Yang pertama apa tadi? Terus yang kedua dan yang ketiga dan keempat. Nanti dilihat bagaimana gerakannya dan hasilnya. Setelah itu, yang kedua, kalian secara berkelompok juga akan melakukan sebuah latihan dengan aba-abanya seperti ini, atau petunjuknya seperti ini. Nanti kalian satu kelompok akan menyediakan satu kun yang berwarna merah yang bisa dilihat di LKPD. Satu kun, kemudian ada pengesat kaki, ada tali, dan ada matras. Oke, nanti di situ juga sudah ada petunjuknya. Petunjuknya apa sih? Yang pertama, menyiapkan kun, pengesat kaki, tali, dan matras sesuai gambar di atas. Lalu yang kedua, melakukan gerakan dimulai dari belakang kun, pengesat kaki sebagai pengesat atau sebagai tumpuannya, lalu tali untuk mengukur jarak, dan matras untuk
tempat mendaratnya. Lalu lakukan gerakan dengan memperhatikan analisa gerakan. Bisa dipahami di bawah, itu ada bahan analisanya, bisa dengan menambah jarak lebih jauh atau mengurangi jarak, lalu mengidentifikasi kemampuan tiap anggota kelompoknya, menganalisis kekurangan dan kelebihan anggota kelompoknya, serta mempresentasikan hasil analisis tiap kelompoknya. Gimana sih Miss caranya di LKPD di situ di bawah? Ya, diskusi kelompok di situ bisa dilihat. Kelompoknya kelompok siapa? Nanti dijawab pertanyaannya yang pertama nih. Uraikan cara melakukan gerakan, awalan, lompat jauh, dan sebagainya sampai di bawah. Lalu analisisnya apa? Yang pertama, tuliskan nama temannya. Lalu yang kedua, jarak tali dengan pengesat kaki atau keset itu dimulai dari jarak berapa? Misalkan 50 nih. Kelompok 1 50 semuanya bisa. Gumilar bisa, Fajar bisa, Miftah bisa. Tapi nanti mungkin di kelompok 2 jarak 50 Indah nggak bisa. Ya, mungkin di kelompok 3 jaraknya bisa diperlebar. Udah tadi 50 bisa, 75 bisa. Mungkin 100, mungkin 200 atau 2 meter. Itu kalian coba secara berkelompok. Jadi semuanya harus mencoba. Misalkan nih, Restu 100 meter bisa, tetapi Julio tidak bisa. Ya sudah, berarti Julio nanti di selanjutnya tidak usah mempraktekkan. Tetapi kalau misalkan nih 200 meter atau 2 meter, Wisnu bisa. Berarti Julio tidak usah melakukan lagi karena batasnya Julio hanya di 75. Seperti itu ya. Nah, nanti di bawah LKPD itu, ya di bawahnya ada alasan keberhasilan atau kegagalan. Gimana nih analisanya? Nah, ini analisanya dapat diisi dengan yang di atas di diskusi kelompok. Itu kan diskusi kelompok ada pertanyaannya tuh. Nah, untuk mencari tahu jawabannya itu dibahas di bahan analisis yang akan kalian gunakan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, ngerti Bu. Oke, ngerti ya. Silakan Miss kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan. Kurang kali ya kalau 5 menit ya, karena kalian harus praktek. Boleh deh 20 menit ya. Miss Una kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan. Yang tidak tahu boleh ditanyakan. Ulfa, gimana? Oke, Miss. Ada yang nggak dimengerti? Ya nih Miss, agak susah nih untuk mempraktikannya. Iya, mohon semuanya perhatikan ada beberapa tahapan dalam lompat jauh. Coba dianalisis tahapan mana yang mempengaruhi hasil mungkin ya, hasil jauh dan dekatnya jarak yang kalian hasilkan. Atau mungkin di tahap akhirnya saat pendaratan ya, coba dicari tahu dengan mempraktekannya. Oke, semuanya Oke, sudah Miss. ya? Oke, baik, semuanya sudah. Sekarang, silahkan bersama kelompoknya mendekat ke Miss Una semuanya. Dan Miss. Oke, semuanya sudah mendekat ya. Miss Una akan memberi tiap kelompok untuk menyajikan atau mempresentasikan apa hasil mereka atau tim atau kelompok yang sudah dilaksanakan. Untuk kelompoknya Gumilar, ya silahkan maju. Oh iya, kelompok Gumilar paling rendah itu 50 cm. Lalu paling jauh 3 meter ya. Gumilar nih keren banget 3 meter dari pengesat kaki ke jaraknya ya. Menurut teman-teman atau menurut kalian semua, apa sih yang membuat Gumilar ini bisa mencapai titik yang sangat jauh?
Kira-kira nih, tahapan mana nih yang mempengaruhi nih? Tolakan sama Tolakan, melayang di Miss. udara kali ya, Bu. Betul, semuanya bisa ya. Semuanya bisa berpengaruh. Kekuatan tungkai, Bu. Kekuatan tungkai juga bisa. Bagus sekali. Oke, selanjutnya kelompok 2, silahkan presentasi. Oke, di kelompok 2 ada Ade, Indah, dan Surya. Ini kenapa nih? Surya cuman bisanya 25 cm nih. Kenapa tidak bisa sejauh Indah yang bisa 2 meter? Mungkin teman-temannya ada yang bisa menjawab kenapa dia tidak bisa sejauh teman yang lain? Apa faktor yang mempengaruhi? Takut-takut, Surya belum Bu. makan, Oh Bu. iya, Nggak benar. dibantu sama Takut. angin, Bu. Oh, takut juga ya, mungkin berpengaruh ya. Baiklah. Oke, yang pertama yang bisa Miss Una sampaikan adalah yang pertama, dalam diri kalian sendiri ya. Mungkin ketakutan menjadi faktor utama. Makanya di sini Miss Una memaksa kalian untuk menghadapi sebuah tantangan. Jadi nanti kalau ke depannya kalian tidak usah takut lagi karena kalian sudah dicoba untuk apa namanya? Untuk menantang diri kalian ya. Kalau 50 saya bisa atau enggak? Kalau 100 saya bisa atau enggak? Itu adalah cara untuk menantang diri kalian sendiri. Lalu untuk ke tekniknya, ya kesalahannya terjadi karena yang pertama bisa jadi tadi seperti yang disebutkan, saat berlari itu pelan. Nah, kuncinya adalah di situ. Jadi larinya harusnya apa? Kenceng apa lambat ya? Kira-kira apa nih? Makin kencang. Nah, makin kenceng ya. Semakin kenceng nanti tolakannya benar. Tadi belum ada nih yang ngasih tahu tolakannya itu tips and triknya gimana? Gunakan kaki yang mana? Yang terkuat, Miss. Betul, gunakan kaki yang terkuat. Setelahnya tadi saya lihat karena Gumilar nih 3 meter, tadi saat pengamatan Miss Una, dia ada fase di mana dia bisa berjalan kayak melayang di udara. Nah, itu keren banget. Semakin jauh kalian melakukan lompatannya, semakin kelihatan tuh proses di mana tahapannya kalian di udara. Seperti itu. Nah, untuk kesalahan-kesalahannya, mohon untuk direvisi untuk di kemudian hari nih. Iya, mungkin Gumilar nih menjadi bibit-bibit calon peserta KOSN untuk mewakili sekolah kita ya. Keren. Oke. Semangat. Iya, terima kasih sekali 3 kelompok yang sudah tampil. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Nggak ada, Bu. Oke, silahkan kelompok 1, 2, dan 3 bisa kita akan melaksanakan sebuah kompetisi. Jadi mohon kelompok 1, 2, atau 3 menyuruh perwakilan kelompoknya untuk berdiri di bak lompat sebenarnya. Lalu kita akan mencari tahu kelompok mana yang paling jauh, ya. Perhatikan ya, yang tadi kita tahapannya yang penting, tapi yang sekarang karena ini leak, jadi kita fokusnya ke jauh dan dekatnya, gitu. Jadi ini cuman games biasa aja gitu. Kayak kompetisi mini gitu. Oke, silahkan. Saya bisa. Kelompok 1. Ayo, Saya Ade. bisa 7 meter, Bu. Ya, mau siapa? Iya, silahkan berdiri. Oke, semuanya udah siap ya. Oke, kelompok pertama. Oke. Oke, 2 meter. Kelompok yang kedua. Oke, 10 meter. Kelompok yang ketiga. Oke, 7 meter. Jadi kelompok siapa yang paling jauh? 2. Iya, 2 jadi kelompok 2 keren ya. Tapi nggak boleh sombong nih. Lalu yang lain-lainnya juga sudah keren. Tahapannya tadi sudah dilakukan dengan betul. Jadi penilaiannya tidak hanya berdasarkan hasil yang kalian capai, tetapi tadi ada proses-prosesnya. Kalian menganalisis tahapan-tahapannya dan lain sebagainya. Oke, silahkan semuanya berjejer, hadap ke Miss Una semuanya. Minta tolong siapa ya? Fajar untuk maju ke depan. Ya. Coba lihat gerakannya Miss Una dan ditirukan ke teman yang lainnya, oke?
semuanya kita pendinginan dulu, kakinya dilebarkan, terus tangannya dikedepanin, kita cium lantainya, cium rumputnya. Oke, hitungan 8 ya, siap. 1, 2, 3. Nah, oke, gerakan yang kedua, Fajar lihat Miss Una seperti ini, gerakannya yang lain dibantu menghitung ya. Ya, Bu. Siap. Oke, terima kasih. Kemudian pelajaran selanjutnya kita akan beralih atau minggu depan kita akan mempelajari tentang apa aja. Kalau di KWSN itu ada lari, lompat, sama lempar. Iya, lempar. jadi minggu depan kita akan belajar tolak peluru. Jadi biasanya di Tolak KSN itu peluru. tolak peluru. Oke? Nah, untuk post test kita bisa melaksanakannya, nanti kalian bisa melaksanakannya di rumah. Seperti biasa, klik saja di Google Classroom. Nanti di Google Classroom itu ada quizzes untuk post test, nanti tinggal diklik saja. Dan bagi teman-teman atau kalian yang mempunyai hasil yang di bawah rata-rata temannya, tidak usah khawatir. Nanti kita akan adakan sebuah remedial ya. Jadi ada rencana tindak lanjutnya. Nanti ada remedial. Kemudian yang sudah berhasil nih, yang sudah berhasil dalam tadi mempresentasikannya bagus, terus melakukannya bagus, itu nanti bisa membantu temannya. Sebuah pengayaannya adalah membantu temannya untuk gimana temannya yang kurang ini diajak untuk biar bisa gitu. Oke, handphonenya jangan lupa ditaruh lagi ke ruang guru. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Miss Una tutup dengan Ada, salam? Bu. Oke, tidak ada ya. Baik, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa kita harus bersyukur kepada diri kita sendiri yang sudah mau menantang, sudah mau berusaha, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Oke, Miss Una pamit. Silahkan, ada waktu 5 menit untuk ganti baju. Ya, untuk menghormati pelajaran selanjutnya ya, ganti baju olahraganya. Siap, Miss Una tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bu.